Astagfirullahaladzim. Mau bunuh aku ya, Bu? Maaf Pak, ini motornya tuh nggak tahu. Mas, ini remnya tuh nggak jalan. Mana tak lihatnya? Ini loh Pak. Oh, iya ini pulang nih. Bapak aja ke TSM, Bu, biar ikut dulu nih. Iya Pak, tak bawanya aja ke TSM. Ya, silakan. Halo Sobat SMK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang baru saja saya alami disebabkan karena gangguan yang biasa terjadi dalam sistem hidrolik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peranan sistem hidrolik dalam bidang teknologi otomotif begitu penting dan sangat membantu meringankan beban pengoperasian pada mekanisme penggerak. Karena hanya dengan gaya tekan yang begitu kecil mampu menggerakkan beban yang begitu besar. Seperti halnya pada sistem rem hidrolik sepeda motor. Hanya menekan dengan jari tangan mampu menghentikan laju kendaraan dan tentunya dengan beban kendaraan yang tidak ringan. Bersama saya Muhammad Ahsanuddin akan membahas satu unit kompetensi pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, yaitu memelihara sistem hidrolik. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas satu topik mengenai memelihara sistem rem hidrolik sepeda motor, meliputi fungsi sistem komponen hidrolik rem dan permasalahan yang terjadi pada sistem rem hidrolik sepeda motor. Sobat SMK semua, sebelum kita bahas secara detail tentang topik kita kali ini, mari kita lihat tayangan berikut ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip dari sistem hidrolik adalah menggunakan hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada zat cair atau hidrolik dalam bejana tertutup, maka besarnya tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Adapun manfaat menggunakan sistem hidrolik antara lain: 1. Dapat meneruskan gerakan dalam jarak yang jauh. 2. Dapat meningkatkan panjang gerakan. Jika piston pada silinder pertama lebih besar daripada piston kedua atau aktuator, maka piston kedua pergerakannya lebih panjang. Jika piston pada silinder pertama lebih besar 10 kali dibanding piston kedua, maka piston kedua akan pergerakannya 10 kali lebih besar. Yang ketiga, dapat meningkatnya besarnya tenaga tekan. Jika piston silinder pertama lebih kecil daripada piston silinder kedua atau aktuator, maka piston kedua menerima gaya tekan lebih besar. Jika piston silinder pertama lebih kecil daripada piston kedua, maka piston kedua pergerakannya lebih pendek. Sobat SMK semua, bagian utama sistem hidrolik jika dibandingkan dengan bagian yang ada pada sistem rem hidrolik sepeda motor adalah unit penggerak mula. Pada sistem rem hidrolik, unit tenaga dihasilkan dari penggerak mula adalah handle rem atau brake lever. Gaya tekan dari jari tangan disalurkan menjadi energi mekanis oleh handle rem dan meneruskan ke unit pompa hidrolik. Komponen yang kedua adalah unit pompa hidrolik.
Fungsi pompa hidrolik yaitu untuk mengalirkan cairan hidrolik ke seluruh rangkaian hidrolik sehingga unit penggerak atau aktuator dapat bekerja. Dengan kata lain, tenaga mekanik dari penggerak mula atau handle rem diubah menjadi tenaga fluida atau hidrolik oleh pompa. Unit pompa pada sistem rem hidrolik sepeda motor disebut dengan istilah master cylinder, di mana pada unit tersebut terdapat komponen seperti tangki hidrolik, piston, dan seal piston. Di mana fungsi tangki hidrolik adalah penampung cairan hidrolik sebelum dan setelah beredar, pendinginan cairan hidrolik, menghilangkan gelembung udara, mengendapkan kotoran atau pencemaran, sebagai tempat atau dudukan pemasangan komponen penggerak. Sedangkan piston pada master cylinder berfungsi untuk meneruskan energi mekanik handle rem dan mendorong fluida yang ada pada master cylinder untuk diteruskan ke aktuator. Unit pada sistem hidrolik yang berikutnya adalah saluran hidrolik atau pipa selang hidrolik. Pipa saluran berfungsi untuk menyalurkan cairan hidrolik dari pompa atau master cylinder ke aktuator atau kaliper agar sistem dan proses pengereman dapat bekerja. Unit sistem rem hidrolik yang lain adalah unit penggerak atau aktuator. Jenis unit penggerak yang banyak dipergunakan pada sepeda motor adalah silinder hidrolik yang disebut juga dengan kaliper. Kaliper adalah sebuah tabung yang dilengkapi dengan piston, seal, serta ruang untuk fluida. Silinder hidrolik adalah unit yang merubah energi hidrolik menjadi energi mekanik atau gerakan. Pada kaliper inilah unit kanvas atau pad rem hidrolik terpasang. Komponen yang paling utama adalah cairan hidrolik. Minyak rem merupakan fluida yang berfungsi sebagai media penerus gaya pengereman dalam bentuk tekanan hidrolis atau hydraulic pressure ke brake piston pada kaliper. Minyak rem yang digunakan memiliki spesifikasi .3 dan .4, jarang sekali dijumpai yang menggunakan .5. DOT adalah Department of Transportation, yaitu Departemen Kabinet Federal Pemerintah Amerika Serikat yang peduli dengan transportasi. .3 dan 4 adalah cairan rem berdasar ethylene yang masih umum digunakan dan bersifat beracun, korosif, mengabsorpsi air, dan merusak cat. Mari Bu Desi, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini motor saya itu blok remnya. Bisa betulin. Oh, bisa Bu. Oh baik Pak, motornya saya tinggal saja ya Pak. Oke, monggo, mari Bu, silakan. Nggih. Mas Randy, bisa minta bantuan? Itu motornya Bu Desi, remnya blong, sistem hidroliknya tidak bekerja, tolong nanti diperbaiki ya. Kemudian setelah kamu ini turunkan motornya Bu Desi, kamu naikkan ke pit ini ya. Nanti kamu analisa dulu apa masalahnya gitu. Oke, silakan.
Oke, bagus analisanya Mas Randy. Nanti kalau begitu kamu ganti sekalian minyak remnya, kemudian kamu kuras semuanya minyak rem yang ada di master rem. Kemudian jangan lupa keselamatan kerjanya ya. Nanti kamu siapin kain macun sama air. Kemudian kain macun itu kamu basahi, terus kamu lilitkan pada master rem untuk dibongkar master remnya. Siap Pak. Oke, kamu kerjakan? Baik Pak, saya akan kerjakan sebaik-baiknya. Oke. Peralatan yang dibutuhkan untuk mengganti minyak rem yaitu obeng plus, obeng minus, kunci nepel, minyak rem, kain majun dan air dalam nampan kecil, brake bleeder, dan selang plastik. Tahapan penggantian minyak rem. Pertama, mengeluarkan brake fluid atau minyak rem. Dengan prosedur melepaskan handlebar top cover, memutar handlebar ke kiri sampai reservoir pada posisi mendatar sebelum membuka reservoir cap. Melepaskan screws reservoir cap, setting plate, dan diaphragm. Menghubungkan sebuah bleed hose atau selang pembuangan pada bleed valve. Melonggarkan bleed valve dan pompa brake lever sampai fluid tidak mengalir keluar dari bleed valve. Mengencangkan bleed valve. Tahap kedua, mengisi brake fluid atau air bleeding. Dengan prosedur mengisi reservoir sampai ke casting latch atau birai tuangan dengan dot 3 atau dot 4 brake fluid dari kemasan yang belum pernah dibuka. Menghubungkan alat brake bleeder yang dapat dibeli di pasaran pada bleed valve. Menjalankan brake bleeder dan melonggarkan bleed valve. Jangan lupa untuk memeriksa tinggi permukaan fluid sewaktu membuang udara palsu untuk menghindari udara masuk ke dalam sistem. Setelah membuang udara palsu sama sekali, mengencangkan bleed valve dengan torsi yang ditentukan, yaitu 5,4 Nm. Mengisi reservoir sampai ke casting latch dengan dot 3 atau dot 4 brake fluid dari kemasan yang belum pernah dibuka sebelumnya. Memasang diaphragm, setting plate, dan reservoir cap. Mengencangkan screws dengan torsi yang ditentukan yaitu 1,5 Nm. Memasang handlebar top cover serta mengecek apakah rem sudah bekerja atau belum dengan menekan handle rem depan. Gimana Mas, sudah selesai dikerjakan? Sudah Pak, sudah selesai saya kerjakan Pak. Ada keluhannya, ada kesulitannya? Tidak ada Pak. Oh, coba nanti saya cek final dulu ya. Siap. Kamu putarkan rodanya.
Oh, bagus, mantap Mas. Sobat SMK semua, demikian tadi rangkaian kegiatan memelihara sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Semoga dengan video pembelajaran kali ini bisa memberikan tambahan pemahaman mengenai sistem hidrolik dan penerapannya pada sepeda motor. Sampai ketemu kembali. Tetap sehat dan tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Suwaryo selaku Kepala Bengkel Ahas Mutiara Motor dengan ini memberikan pernyataan bahwa video pembelajaran kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor yang baru saja kita saksikan telah sesuai dengan standar di industri. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.